Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Bro, karena di sini sekarang malam hari ya. Jadi saya mengucapkan selamat malam untuk teman-teman semua dan mungkin di Indonesia sekarang masih pagi hari ya. Ini sambil menghabiskan visa habis, ya bagi-bagi info, sharing-sharing sama teman-teman, semoga aja bermanfaat gitu ya. Jadi untuk sekedar info saja buat gambaran teman-teman mungkin yang sedang proses, yang mungkin ada terkendala sedikit ya, ini belum bisa berangkat yang katanya dijanjikan untuk penerbangan untuk tahun ini karena ada sesuatu hal terkendala masalah jadi belum bisa berangkat, dan semoga cepat selesai ya teman-teman ya. Dan ini kebetulan rombongan saya juga nanti tahun ini juga kontrak habis. Banyak yang tanya, Mas itu kontrak 6 bulan kerja itu yang pertama ini kan 6 bulan ya sesuai visa, itu bisa diperpanjang lagi apa tidak untuk tahun depan, bisa berangkat berangkat lagi apa tidak. Nah ini teman-teman yang di sini pun mungkin bingung juga ya. Kita memang dulu setahu saya ya, saya pribadi setahu saya itu ya dalam artian kerja setahun itu kerja pertama ini 6 bulan, nanti pulang, setelah pulang nanti berangkat lagi 6 bulan, dalam artian 1 tahun kerja ya. Kalau dulu kan mungkin untuk perekrutan itu kan katanya 2 tahun kontrak ya, dalam artian 2 tahun kontrak itu 1 tahun di rumah, 1 tahun kerja ya. Berarti dalam durasi 6 bulan kerja pertama itu kan visa pertama 6 bulan, di rumah 6 bulan, terus nanti berangkat lagi 6 bulan, pulang lagi 6 bulan, itu namanya yang disebut kontrak 2 tahun. Kayak gitu setahu saya, kayak gitu dulu. Tapi berjalannya waktu kini ya, sharing-sharing teman-teman, ini juga kita juga bingung ya, nanti tahun depan bisa kesini lagi apa tidak, itu saya juga bingung ini sama teman-teman, belum ada kepastian gitu. Memang kita dapat perjanjian, surat perjanjian ya, ada semua di sini sih. Cuman kembali setelah ditelaah dan dibaca ya, saya nangkepnya ya, misalkan kalau saya salah, mungkin dari pihak PT mungkin yang berwenang, yang bersangkutan bisa nanti kasih masukan ke saya dan teman-teman ini tahun depan bisa berangkat lagi apa tidak pun kita masih belum tahu. Jadi kesimpulannya, menurut saya dan teman-teman, terutama saya pribadi, kita berangkat lagi apa tidak itu tergantung dari pihak perkebunan di sini, kayak gitu ya. Kalau menurut saya kayak gitu. Jadi tidak ada jaminan tahun depan itu nanti kita berangkat lagi, itu belum tentu, tergantung dari pihak sini. Kalau menurut saya kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi misalkan salah juga nanti tolong diklarifikasi lah dari mungkin pihak PT ya, karena banyak juga teman-teman ini yang masih bingung kayak gitu. Apalagi kalau saya dulu memang lewatnya kan sponsor ya. Saya tanya ke sponsor itu katanya juga bisa berangkat 6 bulan 2 kali. 6 bulan ini pertama berangkat pulang, nanti 6 bulan tahun depan berangkat lagi. Dalam catatan kita tidak dapat SP gitu. Dan alhamdulillah ini rombongan saya nggak ada yang dapat SP, makanya saya masih tunggu ini kontrak habis. Ini nanti bagaimana tahun depan bisa berangkat lagi apa tidak. Kalau tidak ya berarti saya juga mau bertanya juga kan, eh, apa namanya, terutama ke sponsor saya dulu kan gitu ya. Karena saya dulu dijanjikan bisa berangkat 2 kali kan gitu. Tapi setelah saya lihat kontrak ini, perjanjian ini, di sini tertulis semua. Ini saya baca sedikit ya, kurang lebih lah. Itu dulu jangka waktu perjanjian mediasi itu tercatat di sini cuma setahun. Sedangkan di sini terhitung saya menandatangani surat perjanjian kontrak ini tanggal 20 bulan 4 2020. Tanggal 20 bulan 4 2020.
Kayak gitu teman-teman. Jadi maaf salah, tanggal 20 bulan 4 2022 ya. Tadi saya salah ngucap. Yang betul tanggal 20 bulan 4 2022. Jadi kalau tersesuai surat perjanjian ini, terhitungnya nanti habisnya surat perjanjian ini itu terhitung setelah saya tanda tangan 1 tahun, berarti habisnya itu tanggal 20 bulan 4 tahun 2023 kayak gitu. Sedangkan nanti Desember saya dan teman-teman ini sudah pulang, bisa habis kan, berarti kan 1 tahunnya nanti tahun depan bulan 4 ya, bulan April. Itu kita juga belum tahu nanti itu ada jaminan bisa berangkat lagi apa tidak, kita belum tahu. Soalnya kemarin-kemarin pun setelah mau berangkat kan kita juga ada tanda tangan juga, itu bermaterai 10 ribuan 2 lembar itu kan. Salah satu rinciannya biaya untuk pemberangkatan berapa gitu dari PT. Terus salah satu suratnya itu isinya ada poinnya, intinya kita kerja di UK ini dalam jangka waktu sesuai visa 6 bulan, dan jika tidak berangkat lagi itu intinya dari pihak PT tidak maksudnya tidak menjamin gitu ya, kurang lebih kayak gitulah, kurang lebih kayak gitu. Jadi makanya untuk teman-teman dan terutama kita yang sudah berangkat ini ya berharap tahun depan bisa berangkat lagi. Cuman kalau sesuai dengan dasar surat itu kembali, mungkin kalau saya salah ya nanti bisa dibetulkan, karena kita memang berharap bisa kesini lagi, cuman belum ada jaminan kesini lagi kan gitu. Jadi teman-teman yang di sini terutama rombongan saya berharapnya dari pihak perkebunan sini masih membutuhkan kita, jadi sebelum pulang itu nanti kita kayak ada sebuah perjanjian lah gitu, intinya kita dibutuhkan di sini lagi untuk tahun depan, musim panen tahun depan kayak gitu. Itu sedikit gambaran. Saya dan teman-teman juga intinya ya masih bingung juga, itu tahun depan masih bisa berangkat lagi apa tidak itu kita belum tahu kayak gitu. Jadi belum ada yang menjamin nanti kalian tahun depan berangkat lagi, itu belum ada sesuai tertulis ya. Jadi masih, kalau dulu kan sesuai paling omongan dari sponsor kayak gitu. Cuman setelah berjalannya waktu kita belum ada jaminan tahun depan itu berangkat lagi apa tidak. Sedangkan kalau di sini memang kayak kerja musiman kayak gini itu tiap tahun ada kayak gitu. Jadi kita berharapnya teman-teman yang sudah berangkat ke sini itu kerja 6 bulan visa habis, pulang ke rumah nanti bisa berangkat lagi terus, bisa sambung terus sampai 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun ke depannya bisa lanjut terus. Jadi teman-teman pun bisa kayak gitu ya. Kita berharapnya kayak gitu. Sekian info dan sharing-sharing dari saya, dan semoga saja ada masukan dari mungkin pihak yang berwenang. Jadi teman-teman yang di sini pun ini masih agak bingung tahun depan kesini lagi apa tidak, itu masih bingung, belum ada kepastian. Jadi kalau kita kepastiannya dari pihak perkebunan sini, karena kita kontrak kerjanya dengan pihak perkebunan sini, jadi yang menentukan kesini apa tidaknya itu dari pihak perkebunan sini ya. Ini seharusnya sudah ada semua di sini tertuang ya, cuman saya baca juga terlalu banyak juga poin-poinnya itu. Paling tidak saya baca salah satu poin ya di sini. Salah satu poinnya saja saya baca ini. Kalau misalkan saya salah menggambarkan dan menangkap istilah kata di surat perjanjian ini, ya mohon dibetulkan dari pihak yang intinya yang berwenang ya, yang tahu tentang masalah itu, terutama yang pihak PT. Penempatan Anda ini ya, ini masuk di kontrak pekerja ini, di salah satu surat perjanjian ya. Penempatan Anda telah direkrut untuk penempatan kerja tertentu, dan meskipun Anda mungkin ditawari penempatan lain nanti, AG tidak dapat menjamin pekerjaan lebih lanjut. Itu poin A. Yang poin B,
kontrak kerja Anda akan langsung dengan pertanian tempat Anda bekerja dan bukan dengan AG. Ya. Pertanian, yang poin C ini, pertanian tidak dapat menjamin jam kerja Anda karena sebagian besar pekerjaan tergantung pada cuaca dan permintaan pelanggan. Kondisi cuaca yang tidak terduga dapat mengakibatkan penurunan jam kerja. Anda mungkin ditawari jam lembur tetapi ini tidak dijamin. Itu salah satu isi di dalam surat perjanjian. Jadi buat teman-teman itu sekedar info saja. Nanti teman-teman misalkan bisa kesini pun nanti dapat surat perjanjian kayak gini. Ya, itu paling tidak kalau saya nangkepnya ya. Kalau salah ya nanti tolong diluruskan sama terutama dari pihak yang bersangkutan ya. Berarti apa namanya? Jadi kita kontrak kerja itu dengan pihak di perkebunan ya, teman-teman ya, sekali lagi ini. Jadi bukan dengan pihak AG, kita kontrak kerja itu dengan pihak perkebunan. Ini kalau sesuai dengan ini ya, sesuai surat kontrak ini yang tadi saya baca itu. Dan untuk kerja di sini itu tidak kayak di tempat kita. Jadi buat teman-teman tahu juga, kita standar kerja di sini itu 48 jam. Jadi nanti kalau misal ada tambahan jam lebih dari 48 jam, misalkan ada tambahan lembur jam di hari Minggu pun ada tambahan, itu nanti kita disodorkan surat lagi kayak saya kemarin. Jadi ada tambahan jam lagi, intinya dari pihak pekerja itu menyetujui ada tambahan jam kerja kayak gitu. Jadi kerja di sini itu ada porsinya masing-masing. Jadi tidak seenaknya saja. Pihak perkebunan pun intinya biar tidak menyalahi aturan, mungkin ya di sini aturannya memang kayak gitu. Jadi kalau standar kerja memang 48 jam. Kalau melebihi 48 jam dalam satu minggu berarti kita ada tanda tangan lagi kontrak, intinya menjelaskan bahwa kita itu kerja tidak dipaksa, dalam artian kayak gitu. Jadi majikan juga mengetahui, pekerja juga setuju kayak gitu teman-teman ya. Ini sekedar sharing saja buat gambaran teman-teman. Oke teman-teman, sekian info dari saya, sharing-sharing dari saya, dan semoga saja semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan. Semoga yang sedang proses, semoga diberikan kemudahan proses, bisa ke sini, mengais rezeki di sini. Semoga kedepannya juga lebih baik lagi untuk semua pihak dan untuk teman-teman yang di sini bisa berjalan lancar dan sesuai yang kita harapkan semuanya. Oke teman-teman, sekian salam dari saya Ari Londo dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.